Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas tentang kajian rencana penghapusan tenaga honorer pada bulan November tahun 2023. Hal apa saja yang mendasari sehingga pemerintah ingin menghapus tenaga honorer pada tahun ini, serta apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal penanganan permasalahan honorer di Indonesia. Tapi sebelum itu, kepada rekan-rekan yang menyaksikan video ini, silakan menonton video ini secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa pada bulan November tahun 2023 ini, pemerintah rencananya akan menghapus status tenaga honorer pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Rencana penghapusan ini telah tertuang dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang ditujukan kepada seluruh pembina kepegawaian baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Surat edaran tersebut bernomor B185-MSM0203 tahun 2022 dikeluarkan oleh mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Bapak Cahyokumolo pada bulan Mei tahun 2022 yang lalu. Sampai dengan saat ini belum ada surat edaran yang membatalkan surat edaran ini, sehingga para instansi daerah, para kepala daerah tetap mengacu dan berlandaskan pada surat edaran ini. Terdapat poin terkait dengan rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 ini. Sebagaimana yang tercantum dalam poin 6 surat edaran tersebut, di mana para pembina kepegawaian atau para kepala daerah diperintahkan untuk melakukan pemetaan pegawai non-aparatur sipil negara serta menghapuskan jenis kepegawaian selain pegawai negeri sipil dan P3K di lingkungan instansi masing-masing, dan serta tidak melakukan pengangkatan dan perekrutan pegawai non-ASN atau tenaga honorer. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga, dan status tenaga ahli daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Rekan-rekan sekalian, pada video kali ini saya ingin membagikan beberapa alasan yang mendasari pemerintah untuk melakukan penghapusan dan tidak mengangkat tenaga honorer pada tahun 2023 ini. Sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Alex Teni, yang menurutnya rencana untuk menghapus tenaga honorer sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005 yang lalu. Saat itu, menurut Alex, pemerintah telah melakukan pendataan dan inventarisasi dan diketahui terdapat 900.000 tenaga honorer. Dari jumlah tersebut, pemerintah memutuskan akan mengangkat 860.000 tenaga honorer menjadi PNS, sementara sisanya yang tidak diangkat adalah mereka yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan. Nah, pembengkakan data inilah yang mendorong adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun nomor 5 tahun 2014, di mana di dalamnya dijelaskan terdapat hanya dua kategori pekerja, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Dua-duanya berstatus sebagai aparatur sipil negara. Dengan demikian tidak boleh lagi ada tenaga honorer di instansi pemerintah. Namun yang terjadi sampai dengan saat ini, walaupun mungkin di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini ditegaskan untuk tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer di instansi pemerintah, namun yang terjadi adalah para instansi di daerah tetap mengangkat tenaga honorer, sehingga jumlahnya sampai dengan saat ini terus membengkak. Tercatat dari data yang diperoleh setelah pemetaan dan pendataan non-aparatur sipil negara yang telah dilaksanakan pada bulan September tahun 2022, didapatkan data pegawai honorer di Indonesia telah mencapai angka 2.113.158 orang per 30 September tahun 2022. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa tenaga honorer ini akan segera dihapus.
Rekan-rekan sekalian, selain alasan tersebut di atas, Alex juga menyebutkan bahwa pemerintah berencana akan melakukan transformasi sistem birokrasi yang dampaknya akan mengurangi jumlah ASN secara bertahap. Dia menjelaskan dari jumlah keseluruhan total 4,2 juta aparatur sipil negara, sebanyak 38% berstatus sebagai pelaksana dan 36% merupakan guru dan dosen, sehingga 14% merupakan tenaga kesehatan dan lain-lain, serta 10-11% merupakan pejabat struktural. Sehingga dalam 5 tahun ke depan, Alex menyebutkan pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30 sampai dengan 40% dengan rencana transformasi digital tersebut. Artinya akan ada ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan terdampak. Adapun rencana pemberlakuan transformasi digital ini akan dilakukan dengan program upskilling dan reskilling, sehingga aparatur sipil negara bisa naik kelas melakukan pekerjaan yang lebih strategis. Adapun aparatur sipil negara berstatus sebagai pelaksana yang pensiun tidak akan diganti dengan pegawai baru, sehingga seluruh jabatan yang berstatus pelaksana akan dikurangi secara bertahap. Dampak dari kebijakan ini adalah maka beberapa aparatur sipil negara yang berstatus pelaksana akan pensiun dan tidak akan diganti dengan pegawai baru. Sementara itu rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas terus mengkaji masalah tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara di kalangan pemerintah. Tidaknya, hingga kini pihaknya telah menyiapkan 3 opsi kebijakan untuk atau dalam rangka penataan tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara. Yakni yang pertama adalah menghentikan dan menghapus semua tenaga honorer. Opsi yang kedua adalah mengangkat semua tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara, serta opsi yang ketiga adalah mengangkat secara bertahap menjadi aparatur sipil negara sesuai skala prioritas mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Azwar mengakui bahwa untuk mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dengan jumlah yang ada sebanyak 2 juta orang tersebut akan dianggap memberatkan kemampuan anggaran pemerintah. Karena tercatat 5 Oktober 2022, rekapitulasi hasil data tenaga non-aparatur sipil negara pada portal pendataan non-ASN bkn.go.id setidaknya telah berjumlah 2.215 orang. Data tersebut terdiri dari 335.000 tenaga non-ASN di instansi pusat dan 1.879.000 non-ASN yang berada di lingkup instansi daerah. Namun di sisi lain, menurut Azwar Anas, publik ingin aparatur sipil negara yang lincah, cepat, dan berstandar internasional. Sehingga jika semua tenaga honorer ini dihentikan, dikhawatirkan akan berdampak pada pelayanan publik. Oleh karena apa? Oleh karena mayoritas tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah sampai dengan saat ini adalah penopang jalannya kinerja pemerintahan. Rekan-rekan sekalian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Pantau terus channel ini agar rekan-rekan tetap bisa menerima informasi kebijakan-kebijakan terbaru terkait dengan honorer dan aparatur sipil negara. Sampai jumpa di video selanjutnya.